Masih di... Kalau minta waktu buat kita keluar. Ya pemirsa, Anda menyaksikan breaking news dan saat ini adalah situasi dan kondisi terkini. Terjadi kericuhan di depan gedung DPR RI, di mana hari ini dilaksanakan demo buruh. Sejumlah buruh sejak pukul 13.00 tadi juga sudah berdiam diri di depan gedung parlemen DPR RI. Tapi udah dipukul. Sejumlah tuntutan juga disampaikan oleh para buruh. Ya, oke. Ya pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca adalah detik-detik terjadinya kericuhan di depan gedung DPR RI. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta memanas. Aparat keamanan dan massa ini saling dorong dan ada yang membakar ban. Informasi yang berhasil kami himpun, sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, massa dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI, mahasiswa dan juga masyarakat sipil mulanya membakar ban di depan gedung DPR. Aparat keamanan yang dipimpin oleh Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Susatyo meringsek masuk ke kerumunan massa untuk memadamkan api. Kemudian massa yang tidak terima merespon dengan mendorong aparat kepolisian. Sempat terjadi aksi dorong hingga akhirnya api berhasil dipadamkan. Sejumlah imbauan juga telah disampaikan oleh pihak keamanan dan juga polisi yang bertugas untuk menjaga kondusivitas aksi May Day dan tidak melakukan aksi bakar-bakaran yang mengganggu kenyamanan. Orator yang berada di atas mobil komando ini terus berteriak untuk menjaga kondusivitas aksi. Ketegangan yang terjadi ini kurang lebih selama 5 menit. Aparat kepolisian ini kembali masuk ke komplek parlemen setelah berhasil memadamkan api. Situasi dan kondisi terkini, kericuhan ini masih terus terjadi. Yang mana sekali lagi pemirsa, gabungan masyarakat sipil dari berbagai elemen yang hari ini menggelar aksi May Day di depan gedung DPR RI Senayan. Ini pada pulang nih. Dan mereka ini juga tergabung dalam gerakan buruh bersama dengan rakyat atau gebrak. Pemirsa, sebelumnya aksi tersebut dilakukan di kawasan Sudirman Tamrin dengan melaksanakan long march dimulai dari kawasan Duku Atas hingga Istana Negara. Namun lokasi aksi diubah karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena Presiden Prabowo Subianto akan ikut May Day di kawasan Monumen Nasional. Bentar, jangan di-tag dulu. Saya geser biar water cannon-nya ini ya. Tahan dulu, oke. Juga sempat terjadi kemacetan di beberapa ruas di kawasan Monas dan juga di gedung parlemen DPR RI. Gue geser dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Aksi May Day hari ini pemirsa untuk diketahui dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dimulai pada pagi hari dan jumlah massa berangsur bertambah semakin siang. Sejumlah pengamanan yang cukup ketat bisa Anda lihat di layar televisi dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian diketahui juga sudah menutup Jalan Gatot Subroto sejak pukul 11.30 tadi. Artinya bagi Anda yang akan melintas di kawasan Jalan Gatot Subroto ini Anda bisa memilih alternatif jalan lain. Dalam pernyataan resminya pemirsa, sejumlah buruh melalui perwakilannya menyinggung rakyat yang mendekat ke kekuasaan. Menurut mereka, tidak ada cukup alasan bagi masyarakat yang merasakan kebijakan buruk dan juga perlakuan represif dari negara untuk bermesraan dengan penguasa yang menindas. Sejumlah tuntutan lain juga mereka sampaikan yang tergabung ke dalam sejumlah aliansi buruh. Menurut aliansi buruh yang saat ini masih berdiam
di sekitaran gedung DPR RI mengkritisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belum menunjukkan progres atau perubahan kebijakan secara struktural yang pro terhadap perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski begitu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini hadir langsung untuk bisa menyapa seluruh massa aksi yang ada di kawasan Monas. Sejumlah pengamanan ini nampak masih terus dilakukan, baik dari dalam dan juga di sekitar gedung DPR RI Senayan. Ada sejumlah tuntutan, pemirsa, yang disampaikan oleh massa aksi buruh. Di antaranya adalah pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan mensahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh. Massa juga menuntut agar pemerintah segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan juga mengakui status pekerja sektor informal seperti ojek online dan juga kurir. Untuk diketahui, pemirsa, bahwa hari ini yang melaksanakan demo tidak hanya dari Aliansi Buruh Indonesia, namun juga para ojek online. Mereka juga menuntut untuk bisa menghentikan penggusuran dan juga menjalankan reforma agraria sejati. Di layar kaca Anda ini masih terus dinyalakan oleh massa aksi dan sekitar 15 menit. Pemirsa, nampaknya pengamanan masih terus dilakukan oleh pihak aparat kepolisian dan sejumlah tembakan peringatan juga dilakukan untuk membubarkan massa yang sudah berdiam sejak pukul 13 tadi. Beberapa poin lain, pemirsa, yang mereka tuntut adalah berkaitan dengan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan juga mensahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Nampaknya hari buruh ataupun May Day hari ini tidak hanya berkaitan dengan sejumlah esensi dan juga hak-hak, menuntut hak-hak buruh, namun juga sejumlah isu-isu metropolitan lainnya. Dan pemirsa, saat ini yang Anda saksikan di layar televisi bahwa aparat kepolisian ini memukul mundur massa aksi ke arah Semanggi. Ada sejumlah peringatan dan juga hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk bisa memukul mundur massa aksi. Pemirsa, pihak dari kepolisian masih terus mencoba memukul mundur massa aksi dengan menyalakan sejumlah kembang api ledak agar masyarakat ataupun massa aksi hari ini membubarkan diri. Aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh Internasional ataupun May Day yang jatuh pada hari ini digelar oleh sejumlah aliansi masyarakat sipil, kemudian juga aliansi buruh, ojek online, bahkan ratusan mahasiswa, baik di depan maupun juga di belakang gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Nampaknya pihak dari kepolisian tengah menyiapkan skema water cannon sebagai upaya untuk membubarkan massa. Kericuhan yang Anda lihat di layar televisi saat ini
terjadi setelah aparat kepolisian membubarkan paksa masa aksi Hari Buruh yang tetap bertahan di lokasi yang tidak sesuai dengan titik unjuk rasa yang telah ditentukan, yaitu di sisi depan gedung DPR RI. Sekali lagi pemirsa, bahwa kericuhan terjadi setelah aparat kepolisian membubarkan paksa masa aksi Hari Buruh yang tetap bertahan di lokasi yang tidak sesuai dengan titik unjuk rasa yang sudah ditentukan, yakni di sisi depan dari gedung DPR RI. Sebelumnya pemirsa, masa aksi ini berbaris paling depan dan telah diamankan oleh petugas. Ketegangan juga sempat memuncak ketika polisi mulai mengamankan mahasiswa dan sejumlah provokator dari lokasi. Bahkan beberapa di antaranya nyaris mengalami kekerasan fisik. Namun pemirsa, tentunya yang dapat Anda saksikan di layar televisi, pihak dari kepolisian ini secara berangsur-angsur mencoba untuk membubarkan kerumunan massa. Sebelumnya pemirsa, para mahasiswa dan juga aliansi buruh ini menolak perintah aparat untuk berpindah ke lokasi yang telah disediakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa masa aksi melaksanakan aksi di tempat yang tidak seharusnya atau dilarang, yakni di depan gedung DPR RI. Sebelumnya pihak dari kepolisian dan juga pengamanan ini mempersilahkan agar masa aksi berpindah ke lokasi yang sudah disediakan, yakni di sisi belakang dari gedung DPR RI. Dan beginilah pemirsa suasana peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di depan gedung DPR RI pada hari Kamis yang memanas sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Aksi bakar ban hingga saling dorong dengan aparat ini sempat terjadi. Dan pemirsa, kita akan simak laporan rekan Ayanufus langsung dari lokasi demo. Menghadapi krisis global dengan baik, sehingga memang untuk May Day di depan gedung DPR ini rencananya memang atau terlihat ini sepertinya sudah berakhir karena memang petugas ini sudah memukul mundur, karena tadi juga kami dengar dari dalam gedung begitu dan juga pemirsa bahwa masa aksi ini ingin sebenarnya situasinya untuk kondusif begitu ya, karena tadi kami mendengarkan bahwa masa aksi ada yang membawa anak-anak begitu, sehingga memang sepertinya pihak dari masa aksi ini sudah menyelesaikan aksinya di depan gedung DPR MPR untuk menyuarakan sejumlah tuntutan. Dan dari pihak kepolisian pun ini sudah mulai membuka jalur tampaknya di Andara dan juga pemirsa di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung DPR MPR. Bisa Anda saksikan bahwa jalur ada sejumlah kendaraan dari tol Lingkar Dalam ini sudah mulai memasuki Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR MPR. Dan juga kami melihat di sini untuk petugas kebersihan sudah mulai juga membersihkan kawasan yang tadi sempat dipenuhi oleh masa aksi May Day 2025 ini. Diandra.
Tadi kami lihat juga water cannon disemprotkan ke massa aksi untuk memukul mundur massa. Dan apabila kita lihat pemirsa, saat ini ada kendaraan taktis dan juga puluhan personel dari Brimob yang diturunkan untuk menertibkan massa aksi unjuk rasa dalam momen May Day hari ini. Dan di sebelah kanan, pemirsa, ini merupakan visual dari gedung DPR RI, di depan gedung DPR RI tepatnya, di mana saat ini lalu lintas tepat di depan gerbang DPR ini sudah mulai dibuka karena massa sudah dipukul mundur ke persimpangan Gerbang Pemuda. Dan saat ini pemirsa, May Day tidak hanya terjadi di Jakarta, namun juga di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah di Semarang. Di layar televisi Anda di sebelah kiri adalah situasi dan kondisi May Day yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Sementara di sebelah kanan adalah situasi dan kondisi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk situasi dan kondisi di Semarang, pemirsa, sejumlah pengamanan ini masih terus dilakukan, di mana yang Anda lihat saat ini adalah sejumlah polisi yang berasal dari Polrestabes Semarang yang sudah menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghindari potensi gangguan ketika dilakukannya orasi atau aksi dari buruh. Di Semarang, pemirsa, dipersiapkan 3.000-an personil dari Polrestabes Semarang, kemudian juga ada Polda Jateng dan beberapa Polres tetangga yang akan disebar atau saat ini sudah disebar di titik pengamanan. Dan pemirsa, di sejumlah pengamanan ini masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian di depan gedung DPR RI. Sebelumnya, pemirsa, aksi unjuk rasa dalam rangka May Day di Kota Semarang ini berlangsung aman. Sementara di Jakarta ini sempat terjadi kericuhan. Dan sejumlah provokator ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Penyebab dari adanya kericuhan ini ketika sejumlah massa aksi menolak untuk membubarkan diri karena mereka melaksanakan orasi dan aksi di tempat yang tidak seharusnya. Salah satunya adalah mereka melaksanakan orasi di depan gedung DPR RI. Pihak dari kepolisian sebelumnya mengimbau agar massa aksi berpindah ke sisi lain, tepatnya di pintu belakang dari DPR RI. Namun mereka tidak mengindahkan imbauan dari pihak kepolisian, sehingga terjadi kericuhan yang dimulai dengan pembakaran ban. Namun mereka sudah membubarkan diri. Tadi juga sempat terjadi aksi kericuan di depan antara massa yang kebanyakan berkaos hitam ini dengan petugas kepolisian. Dan sekarang polisi sedang membubarkan mereka. Dan sempat juga tadi ada semprotan water cannon serta gas air mata. Demikian. Baik, Doni, boleh disampaikan ini letak tepatnya ada di sebelah mana? Ini tepat di kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Dan meskipun saat ini kondisinya, meskipun polisi sudah berusaha untuk membubarkan, tapi nampaknya seperti yang nampak di kamera ini, tapi saya kurang bisa nge-zoom karena itu masih ada massa yang berkonsentrasi di wilayah itu. Demikian. Baik,
Doni, kemudian pemicu kericuhan sendiri ini awalnya apa? Sebenarnya tidak begitu diketahui karena masa tadi tanpa orasi mereka hanya bergerombol di depan kantor gubernur. Sementara ada masa lainnya, tapi kaum buruh yang merupakan dari serikat pekerja jelas kalau masa yang berkaos hitam ini juga dari masa yang biasa kamisan menurut informasi. Demikian. Kalau pemicunya, ya mereka tidak melakukan orasi apapun di depan ini dan tiba-tiba mereka berupaya membakar ban di depan gerbang gubernur, sehingga kemudian polisi bisa memadamkannya, kemudian terjadi aksi bentrok ini. Demikian. Baik, Doni, kalau tadi kita lihat ini personel kepolisian ini mulai maju. Ini ada berapa banyak personel yang diturunkan dan ini mereka akan menuju kemana? Kalau tadi menurut informasi waktu apel Polrestabes Semarang menurunkan sekitar 3.000 pasukan untuk pengamanan aksi Mei Day ini. Dan sekarang ini sepertinya mereka kalau polisi saat ini sudah menuju ke arah massa yang masih berkonsentrasi justru di wilayah di dekat Mapolda Jateng karena hanya selisih sekitar 300 meter di kantor gubernur ini adalah Mapolda Jawa Tengah. Demikian. Jadi nantinya masa ini akan dipukul mundur hingga ke Mapolda Jateng, ke depan Mapolda Jateng atau seperti apa? Ya, kemudian karena masa sekarang konsentrasinya justru berada di depan dekat Mapolda sehingga polisi juga merangkul ke situ untuk membubarkan massa. Baik, saat ini personel kepolisian sedang apa, Doni? Mereka sedang menutup jalan Pahlawan ini, di mana awal dari masa konsentrasi dalam aksi, sehingga setelah bisa mundur, pokoknya mereka bisa untuk mengosongkan daerah jalan Pahlawan ini dari para pengunjuk rasa. Demikian. Baik, kalau kita lihat di visual yang Anda kirimkan, ini nampak massa juga di depan barikade tidak terlalu terlihat. Mereka saat ini ada di mana, Doni? Ini saya berusaha mendekat ke wilayah massa, makanya saya berjalan sekitar kalau massa berhadapan dengan polisi ini sekitar ada sekitar 50 meter ya dari kantor gubernur. Sekarang saya berusaha mendekat ke wilayah massa yang masih berkonsentrasi. Ini adalah sebagian massa yang masih berkonsentrasi di wilayah. Nah, kebanyakan adalah pemuda yang menggunakan kaos hitam. Ini dia massa yang masih sebagian yang berkonsentrasi. Saya untuk demi keamanan saya bisa tidak mendekat sekali. Demikian. Baik. Kemudian tadi sempat kami lihat ada beberapa orang yang berlari seperti menggotong sesuatu. Itu apakah ada korban terlukakah atau seperti apa, Doni? Justru mereka adalah para pengunjuk rasa yang bisa diamankan oleh petugas. Mereka di bawah. Saya lihat tadi sekitar 3 orang ya yang sempat saya ambil gambar. Itu ada 3 pendemo yang diamankan oleh petugas kepolisian. Demikian. Jadi sudah ada massa yang diamankan oleh petugas saat ini? Ada. Kalau dari gambar yang saya ambil tadi baru sekitar hanya 3 yang sudah diamankan. Demikian. Itu mereka berasal dari mana? Apa sudah ada informasi? Belum ada informasi. Masa
itu berasal dari mana, tapi yang pasti yang kebanyakan anak muda itu berkaos hitam. Saya sekarang berusaha menjauh dari gerombolan massa. Coba bisa dilihat juga bahwa di barikade yang semula digunakan untuk demo ini ada di jalan, memang dilepas oleh para pengunjuk rasa dan diletakkan di jalan. Ini semula adalah pagar-pagar untuk pagar yang digunakan untuk pengamanan demo May Day sebelumnya. Demikian. Baik, Doni, artinya saat ini Jalan Pahlawan di Semarang di depan kantor Gubernur Jawa Tengah ini tidak bisa dilewati atau seperti apa? Betul sekali, ada dua arah di jalan ini dan dua-duanya tidak bisa diikuti karena memang aksi yang petugas ini membubarkan ada bukan dari satu titik saja, yang ada dua titik yang tadi massa yang sempat saya dekati tadi, dan yang kemudian juga ada massa yang di dekat dengan kawasan air mancur di Jalan Pahlawan ini juga ada dua titik konsentrasi. Tapi sepertinya yang di sebelah air mancur sudah bisa terkondisikan dan sekarang cuman masih ada beberapa massa yang ada di yang di dekat Mapolda ini. Demikian. Baik, untuk rekayasa lalu lintas sendiri, Doni, di sana seperti apa yang harus diperhatikan oleh pengendara? Kalau lalu lintas harusnya enggak, sudah karena sudah ditutup ya, sudah ditutup kedua ruas jalan ini sehingga pengguna jalan jangan melewati kawasan Jalan Pahlawan. Nah, ini polisi berusaha maju untuk membubarkan massa yang masih berkonsentrasi yang di dekat Mapolda. Nah, ini dia polisi bergerak maju dengan water cannon menuju ke arah konsentrasi massa. Polisi harus membongkar dulu, membersihkan dulu pagar-pagar yang sempat dipasang di tengah jalan oleh para pendemo. Ini dengan satu meter kan. Saya berusaha berlari untuk mendekat ke arah massa. Yang semula massa berada di sini tadi sudah menghilang. Karena banyak celah jalan untuk di kawasan Jalan Pahlawan ini. Ada gang menuju Jalan Kusumawardhani dan juga di samping Polda juga ada jalan untuk menuju Kampung Gergaji. Demikian, jadi massa bisa lari di sekitar jalan itu. Ini masih melakukan pencarian beberapa polisi. Nampaknya ini. Itu apakah ada satu orang yang diamankan kembali ya? Satu lagi yang diamankan, betul. Nah, dia ada di kawasan warung-warung di jalan ini satu lagi. Ini ada lagi satu orang yang diamankan. Sejauh ini sudah ada tiga orang diamankan. Ada tiga. Jadi tadi pantauan masih melakukan penyisiran di Jalan Kusumawardhani. Ini ada satu lagi. Ini satu lagi.
Baik, Doni. Berarti dapat dipantau saat ini di Semarang sudah ada beberapa pengunjuk rasa yang diamankan oleh petugas. Bisa dikatakan biasanya yang diamankan ini merupakan oknum-oknum yang memprovokasi. Dan pemirsa, breaking news. Pemirsa, demo buruh tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga aksi May Day ada di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya adalah di Semarang. Dan dapat Anda saksikan di layar televisi, sejumlah pengamanan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga Polda Jateng. Dan ada sejumlah massa aksi yang diamankan, yang diduga menjadi provokator. Beberapa pengunjuk rasa ini juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara Koordinator Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah, Nanang Setiono mengungkapkan upah rendah tak perlu lagi dijalankan di Jawa Tengah karena sama sekali tidak berpihak pada hidup rakyat. Sebelumnya pemirsa, buruh menuntut revisi Undang-Undang Omnibus Law. Ia mengaku sistem pengupahan yang dijalankan di Jawa Tengah benar-benar jauh dari harapan para buruh. Terlebih lagi pemerintah masih menjalankan Undang-Undang Omnibus Law yang membebani masyarakat Indonesia terutama di Kota Semarang. Di sisi lain, dirinya juga menyesalkan sikap Pemkot Semarang yang menghambat gerakan para buruh yang merayakan May Day. Ia menganggap Pemkot telah menghasut para buruh dengan menyebarluaskan surat edaran agar tidak turun ke jalanan hari ini. Meski begitu pemirsa, tidak hanya di Semarang, kita akan pantau pula di sebelah kanan layar televisi Anda. Ini adalah situasi dan kondisi di depan gedung DPR RI yang sedang dibersihkan usai adanya kericuhan dari masa aksi demo hari ini. Dan pemirsa, sebelumnya kericuhan terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat yang terjadi di depan gedung DPR RI. Adapun pihak dari kepolisian ini juga sudah kembali ke titik lokasi pengamanan setelah sebelumnya memukul mundur massa aksi ke arah Semanggi. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi buruh hari ini. Di antaranya adalah penghapusan sistem outsourcing. Kemudian tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan buruh saja, namun meminta pemerintah segera mengakui sejumlah pekerjaan seperti ojek online secara resmi. Dan pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta ini sempat memanas. Aparat ini baru saja selesai memukul mundur massa aksi yang sebelumnya pada pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Aparat keamanan yang dipimpin oleh Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo meringsek masuk ke kerumunan massa untuk memadamkan api. Massa yang tidak terima merespon dengan mendorong aparat kepolisian dan sempat terjadi aksi dorong hingga akhirnya api padam. Situasi juga
sudah berangsur kondusif di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Apabila sebelumnya dari arah Rasuna Said menuju Semanggi ditutup, namun saat ini nampaknya arus lalu lintas sudah dibuka kembali. Dan para pengendara sepeda motor dan juga mobil ini sudah bisa melewati kawasan Senayan menuju ke arah Semanggi, begitupun sebaliknya. Penutupan jalan dilakukan sekiranya pukul 8 pagi tadi dari arah Susun Semanggi menuju ke arah Senayan dan juga arah Patung Kuda. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga turut hadir dalam peringatan May Day hari ini. Situasi dan kondisi lalu lintas, pemirsa, dari arah Susun Semanggi menuju ke arah Senayan, begitupun sebaliknya, ini terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Setidaknya terdapat 8 titik yang dilakukan penutupan jalan serta rekayasa lalu lintas sampai aksi May Day ini berakhir. Apabila kita lihat dari pukul 14.35 dan berakhir pada pukul 5 tadi, hampir 2 jam lamanya kericuhan massa aksi yang tadi sudah berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian dengan penyemprotan water cannon, kemudian juga kembang api ledak. Sementara situasi di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa, ini juga nampak sama. Kita bisa lihat didominasi oleh kendaraan bermotor yang sudah bisa melintas. Nampak pula sejumlah petugas kebersihan ini membersihkan sampah-sampah yang tersisa usai aksi demo buruh hari ini. Apabila kita bandingkan dengan hari biasanya, pemirsa, situasi dan kondisi di depan gedung DPR RI dari Senayan menuju Semanggi ini cenderung lebih landai dibandingkan dengan hari-hari biasa, yang mana biasanya pada pukul 4 sampai dengan pukul 7 malam ini adalah waktu terpadat masyarakat ataupun juga warga pulang bekerja. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam aliansi buruh beserta dengan mahasiswa dan juga ojek online tadi berkumpul dan juga melakukan long march sekiranya pukul 8 pagi sampai dengan sore hari tadi. Hal-hal yang menjadi perhatian mereka diantaranya adalah untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan mensahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan pro buruh. Mereka juga menuntut agar pemerintah mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan mengakui status pekerja sektor informal seperti ojol dan juga kurir. Hentikan penggusuran dan juga menjalankan reforma agraria sejati serta menghentikan proyek strategis nasional yang merusak lingkungan dan juga mensahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tidak hanya berkenaan dengan kesejahteraan buruh saja, namun nampaknya poin-poin yang disampaikan juga mengacu kepada isu kemasyarakatan hari ini. Pukul mundur, jadi sekarang kondisi sudah mulai kondusif, jalan-jalan sudah 1-2 sepeda motor sudah bisa masuk. Meski demikian polisi masih berada di sini dan sebagian polisi sudah mulai masuk lagi ke halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka selesai melakukan tugasnya
selesai berhasil membubarkan massa dan sekarang mereka mulai masuk ke dalam kantor gubernur di mana tempat mereka awal apel dan berkonsentrasi. Dan sekarang kondisi jalanan juga sudah mulai bisa dimasukin. 1-2 sepeda motor sudah berani masuk ke daerah di Jalan Pahlawan, namun kondisinya masih kondisi bekas demo tadi masih kotor dan namun sudah mulai kondusif demikian. Baik Doni, apakah Anda bisa ceritakan seperti apa tadi kericuhan yang terjadi dan apakah berapa orang dari aksi massa pada sore tadi yang diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, sebenarnya ini tadi adalah Doni? Baik, pemirsa, sepertinya terjadi gangguan teknis. Kita akan kembali melihat situasi. Ya, pemirsa, sejumlah massa aksi telah berhasil dipukul mundur. Sementara untuk situasi dan kondisi arus lalu lintas di Senayan menuju Semanggi ini terpantau ramai lancar. Sejumlah pengemudi ini sudah mulai berangsur-angsur untuk melintas di kawasan ini. Sementara di Semarang tidak jauh berbeda dengan Jakarta. Sejumlah massa aksi yang dianggap sebagai provokator ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, terutama dari Polda Jateng yang sudah melakukan pengamanan sejak pagi hari tadi. Kurang lebih sekitar 10 jam lamanya aksi demo yang terjadi di Jakarta, begitupun yang terjadi di Semarang. Dan mereka memiliki poin yang sama, yakni menuntut kesejahteraan buruh.